Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Leni Kurnia Oktaviani, dengan NIM K76200449, mahasiswi program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengulas materi mengenai jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Nah, sebelum kita memasuki jurnal penyesuaian atau sebelum kalian nanti akan belajar jurnal penyesuaian, kalian harus menyelesaikan terlebih dahulu tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, jika kalian telah selesai melakukan atau melalui tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, barulah kali ini adalah hal yang sesuai yang akan kalian pelajari selanjutnya. Setelah mempelajari tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, tentu saja kita akan melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu tahap pengikhtisaran. Nah, tahap pengikhtisaran ini yang pertama yaitu jurnal penyelesaian. Oke, jika kalian sudah belajar tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, mari kita belajar mengenai jurnal penyelesaian perusahaan jasa. Oke, tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini tentu saja diharapkan kalian nanti dapat memahami pengertian dan fungsi dari jurnal penyelesaian. Selanjutnya, kalian juga dapat mengklasifikasikan ayat-ayat dalam jurnal penyelesaian. Oke, adjustment journal atau jurnal penyelesaian. Kalian udah tahu belum sih jurnal penyelesaian itu apa? Oke, jurnal penyelesaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo akun tertentu dalam neraca saldo agar dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oke, akun-akun tertentu itu apa saja sih? Jadi, akun-akun yang dapat disesuaikan dalam jurnal penyesuaian adalah akun perlengkapan, akun aktiva tetap, akun beban terutang, akun beban dibayar di muka, akun pendapatan yang masih harus diterima, akun pendapatan diterima di muka, dan piutang yang dihapuskan. Oke, jadi ada 7 akun-akun yang harus disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Tidak semua akun itu dapat disesuaikan, karena hanya akun-akun ini saja yang dapat disesuaikan. Contohnya, mari kita bahas lebih lanjut. Kenapa sih akun-akun ini aja yang disesuaikan? Oke, sebelum kita membahas akun-akun apa aja yang disesuaikan, kita perlu tahu dulu fungsi dari jurnal penyesuaian. Fungsi utama dari jurnal penyesuaian adalah untuk menyesuaikan akun perlengkapan, aktiva tetap, pendapatan, beban, dan piutang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada suatu periode akuntansi. Biasanya di neraca saldo itu belum mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi yang sebenarnya. Maka dari itu, neraca saldo dalam perusahaan itu harus kita sesuaikan melalui tahap pengintisaran, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, ini dia sistematika penulisan jurnal penyesuaian. Jangan lupa, harus selalu di atas itu ada nama perusahaan. Jurnal penyesuaian per bulan tahun. Gitu biasanya periode bulan tertentu, tahun tertentu. Disesuaikan saja dengan kondisi yang akan kalian sesuaikan. Oke. Nah, di sini ada sistematika penulisan dari jurnal penyesuaian. Di sini ada kolom tanggal, nama akun, referensi, dan tentu saja kolom debit kredit. Tanggal itu biasanya jika jurnal penyesuaian itu dilakukan pada akhir periode di tanggal 31 Desember, misalnya saja begitu. Nah, itu pasti tanggal itu harus selalu sama, yaitu di akhir periode, karena jurnal penyesuaian ini memang dilakukan di setiap akhir periode pencatatan perusahaan, seperti itu. Nah, nama akun, jangan lupa akun debit itu sejajar di samping kolom sejajar gitu ya. Kalau akun kredit nanti agak menjorok gitu, agak menjorok ke dalam. Oke, nah dari saldo nanti jumlah debit itu harus balance dengan jumlah kredit. Oke, seperti dalam akuntansi itu semua keadaan harus selalu balance. Oke, selanjutnya kita akan memasuki akun-akun apa saja yang harus disesuaikan dan bagaimana sih cara menyesuaikannya. Yang pertama yaitu ada akun perlengkapan. Nah, akun perlengkapan mengapa harus disesuaikan? Karena perlengkapan itu akan terpakai dalam suatu periode dan dianggap sebagai beban. Pastinya perlengkapan itu adalah barang yang habis, memiliki masa habis pakai. Seperti itu. Jadi dalam suatu perusahaan jika menggunakan perlengkapan, pastinya nanti perlengkapan akan mengalami pengurangan dan pastinya jumlahnya akan berbeda di akhir periode dengan awal periode. Nah, bagaimana sih cara menyesuaikan akun perlengkapan? Nah, caranya yaitu nanti dalam penyesuaian akun perlengkapan ini, karena perlengkapan yang terpakai itu dianggap sebagai beban, maka nanti akan muncul akun beban perlengkapan. Jangan lupa ya, ada 5 akun kan? HUMPB, ada harta, ada utang, ada modal, pendapatan, dan beban. Jika harta dan beban bertambah, maka ada di sebelah debit. Tapi kalau utang, modal, dan pendapatan bertambah, ada di sebelah kredit. Nah, dalam hal ini, kalau muncul beban perlengkapan, berarti bertambah di sebelah debit. Oke, jadi beban perlengkapan nanti memiliki saldo normal di sebelah debit, dan selanjutnya akan ada akun perlengkapan itu sendiri di sebelah kredit, karena perlengkapan berkurang.
Oke, di sini akan ada contoh soal di setiap akun-akun yang disesuaikan nanti. Silakan bisa kalian kerjakan dan nanti bisa kalian jawab di kolom komentar ya. Nah, di sini ada contoh untuk akun perlengkapan, yaitu di neraca saldo terdapat akun perlengkapan dengan saldo di debit Rp6.500.000 pada akhir periode perlengkapan yang tersisa Rp500.000. Oke, yang perlu kalian ingat jika menyesuaikan akun perlengkapan ini, carilah yang sudah terpakai. Oke, yang sudah dipakai atau yang sudah habis. Oke, silakan nanti kalian kerjakan contoh soalnya. Oke, next. Selanjutnya adalah penyusutan aktiva tetap. Nah, contohnya di sini adalah peralatan, karena peralatan itu termasuk dalam aktiva tetap atau harta tetap. Nah, peralatan ini tidak mengalami pengurangan secara fisik jika terus-menerus digunakan, tetapi akan berkurang manfaat ekonomisnya, sehingga akan mengalami penyusutan. Beda dengan perlengkapan tadi. Kalau perlengkapan itu akan berkurang secara fisik, gitu, dalam suatu periode. Tapi kalau peralatan itu akan berkurang manfaat ekonomisnya. Jadi di peralatan ini sama, menggunakan peralatan itu dianggap sebagai beban. Jadi nanti dalam jurnal penyesuaian akan muncul akun beban penyusutan peralatan dan juga akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan memiliki saldo normal di sebelah debit dan akumulasi penyusutan peralatan memiliki saldo normal di sebelah kredit. Oke, di sini juga ada contoh soal. Di neraca saldo terdapat akun peralatan dengan saldo di debit Rp52.500.000. Manajer keuangan memutuskan penyusutan tahun ini sebesar 10% dari saldo peralatan. Oke, silakan kalian buat di kolom komentar jawabannya. Oke, nah di sini dalam mencari peralatan ini juga ada metode selanjutnya. Kalau tadi itu diketahuinya adalah penyusutan dalam persen. Jadi kalau penyusutan dalam persen, silahkan cari yang habis, peralatan yang sudah dipakai. Oke, nah kalau di sini adalah ada diketahui umur ekonomis peralatan dan juga nilai residu peralatan tersebut. Jadi jika ada soal seperti ini, maka rumusnya adalah nilai penyusutan sama dengan harga perolehan. Harga perolehan adalah saldo awal peralatan di neraca saldo dikurangi dengan nilai residu. Nilai residu adalah nilai sisa dari peralatan tersebut. Biasanya ini sudah diketahui di soalnya. Jika di soal sudah diketahui, maka langsung saja dikurangi. Tapi kalau soalnya tidak ada nilai residu, maka dianggap 0. Seperti itu. Nah, umur ekonomis ini di sini juga diketahui 4 tahun. Jadi silahkan nanti kalian cari jawabannya dan jangan lupa jawab di kolom komentar. Oke, next. Selanjutnya adalah beban terutang. Nah, beban terutang ini adalah beban suatu perusahaan yang belum dibayarkan. Jadi, perusahaan ini masih memiliki utang. Mungkin saja seperti utang kepada karyawannya karena belum membayarkan gaji, seperti itu. Nah, contohnya di sini nanti akan muncul akun beban gaji. Oke, dalam hal ini contohnya adalah perusahaan belum membayarkan gaji kepada karyawan dalam periode itu. Nah, jadi nanti akan muncul akun beban gaji di sebelah debit dan utang gaji di sebelah kredit. Oke, di sini ada contoh soal juga. Gaji belum dibayarkan kepada 3 orang karyawan Bengkel Jaya dengan gaji masing-masing Rp2 juta. Oke, next selanjutnya yaitu ada akun beban dibayar di muka. Oke, di beban dibayar di muka ini terdapat 2 periode untuk mencari bagaimana sih penyesuaian dari beban dibayar di muka itu. Nah, yang pertama itu adalah metode harta dan yang kedua adalah metode beban. Jika menggunakan metode harta, itu pasti di neraca saldo atau dalam soalnya itu tercatat sebagai akun harta. Oke, jadi yang perlu kalian tahu, apapun yang dibayar di muka, akun yang dibayar di muka itu adalah harta. Gitu. Jadi kalau menggunakan metode harta, pasti di neraca saldo atau di soalnya itu diketahuinya sebagai akun harta. Oke, contohnya adalah sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya metode pencatatan yang kedua yaitu metode beban. Nah, metode beban ini berarti nanti di neraca saldo atau di soalnya yaitu tercatat sebagai akun beban. Contohnya beban sewa, beban iklan, dan lain sebagainya. Oke, jadi yang membedakan di sini adalah pencatatannya ya. Kalau metode harta berarti memang pencatatannya atau tercatat sebagai akun harta, tapi kalau metode beban tercatatnya sebagai akun beban. Oke, biar kalian mudah memahami, jadi metode harta itu nanti ada rumusnya, yaitu HBHH. HBHH, H yang pertama adalah metode harta, B yaitu adalah beban, berarti beban di sebelah debit, H yaitu harta di sebelah kredit, dan H yang terakhir adalah cari yang hilang. Oke, metode harta yaitu rumusnya HBHH. Metode harta, beban di debit, harta di kredit, dan H cari yang hilang. Maka nanti akan muncul akun beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Oke, selanjutnya kalau metode beban itu akan ada rumus BHBB. Metode beban, harta di debit, beban di kredit, dan cari yang belum. Kalau metode harta tadi cari yang hilang, berarti yang sudah terpakai.
Oke, cari saldo yang sudah terpakai. Tapi kalau metode beban itu adalah cari yang belum, berarti cari saldo yang belum terpakai. Maka nanti akan muncul akun sewa dibayar di muka di sebelah debit, itu adalah sebagai harta, dan beban sewa yaitu sebagai beban di sebelah kredit. Oke, akun selanjutnya yaitu akun pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan ini adalah pendapatan yang belum diterima perusahaan dari pelanggan. Oke, pendapatan yang belum diterima perusahaan dari pelanggan berarti dianggap sebagai piutang. Oke, maka dari itu nanti akan muncul akun piutang dan juga pendapatan. Piutang di sebelah debit dan pendapatan di sebelah kredit. Oke, jangan lupa di sini juga ada contoh soalnya. Nanti silahkan komen. Oke, selanjutnya yaitu akun pendapatan diterima di muka. Akun pendapatan diterima di muka ini juga ada dua metode untuk menyesuaikannya. Yang pertama adalah metode utang. Metode utang itu dalam neraca saldo akan tercatat sebagai akun utang. Jadi yang perlu kalian tahu di sini apapun yang diterima di muka adalah utang. Oke, jadi kalau di neraca saldo atau di soalnya nanti tercatat sebagai akun utang, atau ini contohnya adalah pendapatan diterima di muka, seperti itu, berarti menggunakan metode utang. Nah, contohnya ada apa aja? Ada sewa diterima di muka, iklan diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan lain sebagainya. Oke, nah metode yang kedua yaitu metode pendapatan. Nah, kalau metode pendapatan berarti di neraca saldo atau di soalnya nanti akan tercatat sebagai akun pendapatan. Oke, gitu ya. Sesuai dengan nama metodenya. Kalau metode utang berarti tercatat sebagai akun utang, tapi kalau metode pendapatan tercatat sebagai akun pendapatan. Seperti itu. Nah, contohnya akun pendapatan itu apa saja? Nah, di sini ada contohnya pendapatan sewa, pendapatan iklan, pendapatan asuransi, dan lain sebagainya. Oke, biar mudahnya sama seperti tadi yang ada dua metode. Nah, di sini metode utang juga akan ada rumusnya. Metode utang itu rumusnya adalah UUPH. UUPH. Oke, metode utang, utang di debit, pendapatan di kredit, dan H, cari yang hilang. Oke, jadi metode utang itu adalah cari yang hilang atau cari yang sudah diberikan. Gitu ya. Oke, jadi iklan nanti contohnya di sini adalah iklan. Oke, jadi kalau iklan nanti akan muncul akun iklan diterima di muka itu adalah sebagai utang berarti di sebelah debit dan pendapatan iklan itu sebagai pendapatan nanti di sebelah kredit. Seperti rumusnya ya UUPH. Metode utang, utang di debit, pendapatan di kredit dan H cari yang hilang. Oke, selanjutnya yaitu metode pendapatan. Metode pendapatan di sini juga ada rumusnya yaitu PPUB. Ya, PPUB, metode pendapatan, pendapatan di debit, utang di kredit, cari yang belum diberikan. Nah, bedanya tadi kalau metode utang itu cari yang hilang, tapi kalau metode pendapatan itu cari yang belum. Gitu. Nah, di sini nanti akan muncul akun pendapatan iklan. Pendapatan iklan sesuai rumusnya yaitu pendapatan di sebelah debit. Jadi pendapatan iklan akan ada di sebelah debit dan iklan diterima di muka itu akan tercatat sebagai utang di sebelah kredit. Oke, di sini juga ada contoh soalnya, silahkan nanti dikerjakan. Oke, selanjutnya adalah piutang yang dihapuskan. Nah, piutang yang dihapuskan ini adalah piutang yang tidak bisa ditagih oleh perusahaan kepada pelanggan. Nah, biasanya piutang ini nanti akan dibayarkan di periode selanjutnya atau memang benar-benar harus dihapuskan seperti itu karena tidak dapat tertagih. Mungkin karena alasan bisa jadi suatu perusahaan itu sudah bangkrut atau pelanggannya itu sudah meninggal dunia atau tidak bisa membayarkan lagi seperti itu dan lain sebagainya. Oke, nah nanti di sini akan muncul cadangan kerugian piutang dan juga piutang. Nah, nanti cadangan kerugian piutang akan ada di sebelah debit, memiliki saldo di sebelah debit, dan piutang memiliki saldo di sebelah kredit, seperti itu. Oke, di sini juga ada contoh soalnya, silahkan kalian kerjakan, dan jangan lupa komen jawaban kalian. Oke, that's all about adjustment journal in service company. Thank you. And any question? Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian berikan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa kalian kerjakan soal-soal tadi dan silahkan komen di kolom komentar juga. Oke, see you. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.